Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikke Nur Fauziah dengan NIM 2001040001 dari kelas 2A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menyampaikan materi tentang pembentukan dan perubahan kata pada awalan afiks meng dan peng. Bahasa Indonesia memiliki pola-pola tertentu sebagai suatu aturan bahasa. Salah satu aturan yang berlaku yaitu aturan terikat pola pada peluluhan fonem. Pemahaman mengenai peluluhan fonem akan memberikan kemudahan untuk menentukan bentuk kata berimbuhan yang tepat. Di antara beberapa awalan yang dapat digunakan sebagai pembentuk kata dalam bahasa Indonesia, yaitu awalan meng dan peng, merupakan awalan yang paling banyak menimbulkan masalah. Dikatakan demikian karena awalan itu dapat mengalami perubahan bentuk jika digabungkan dengan kata dasar yang berawalan dengan fonem tertentu. Awalan meng misalnya dapat berubah bentuknya menjadi me, men, mem, dan menge. Begitu pula dengan awalan peng, dapat berubah bentuknya menjadi afiks pe, pen, pem, dan penge. Kemudian, secara ringkas, perubahan awalan pada afiks meng dan peng, baik disertai akhiran maupun tidak, dapat dirangkum dalam ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, awalan afiks meng dan peng berubah menjadi afiks me dan pe jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan fonem r, l, m, n, w, y, eng, dan en. Kemudian, awalan afiks meng dan peng berubah menjadi afiks mem dan pem jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawal dengan fonem p, b, f, dan v. Kemudian, awalan afiks meng dan peng berubah menjadi afiks men dan pen jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan dengan fonem t, d, c, j, z, dan sh. Kemudian, awalan meng dan peng tetap menjadi afiks meng dan peng jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawal fonem k, g, h, kh, dan vokal. Kemudian yang terakhir, awalan afiks meng dan peng berubah menjadi menge dan penge jika dirangkaikan dengan kata dasar yang hanya terdiri atas satu suku kata. Kemudian, fonem KTPS pada awal kata dasar luluh jika mendapat awalan afiks meng dan peng. Secara khusus, penulis akan membahas mengenai kaidah pada fonem KPTS yang pada kata dasar mengalami peluluhan jika dirangkaikan dengan imbuhan afiks meng dan peng, baik disertai akhiran ataupun tidak. Bandingkan contoh berikut ini. Yang pertama, afiks meng plus kupas menjadi mengupas. Kedua, afiks meng plus potong menjadi memotong. Yang ketiga, afiks meng plus tatap menjadi menatap. Dan yang keempat, afiks meng plus sontek menjadi menyontek. Bentukan kata menyolok, mencontoh, dan menyupit dalam hal ini tidak tepat karena bentuk dasar kata-kata tersebut adalah colok, contoh, dan cupit yang masing-masing berawal dengan fonem C. Dalam bahasa Indonesia, fonem C pada awal kata dasar tidak luluh jika dirangkaikan dengan awalan afiks meng. Dengan demikian, bentuk kata-kata tersebut yang tepat adalah mencolok, mencontoh, dan mencupit. Berikut beberapa contoh lain penggunaan fonem C tidak luluh. Yang pertama ada afiks meng plus cuci menjadi mencuci. Kemudian ada afiks meng dan akhiran i plus cinta menjadi mencintai. Kemudian gugus konsonan PR, ST, SK, TR, SP, KR, dan KL pada awal kata dasar juga tidak luluh jika dirangkaikan dengan awalan afiks meng. Berikut beberapa contoh. Yang pertama ada afiks meng plus produksi menjadi memproduksi. Kemudian ada afiks meng dan akhiran kan plus stabil menjadi menstabilkan. Kemudian afiks meng dan akhiran kan plus skema menjadi menskemakan.
Kemudian afiks meng plus tradisi menjadi menstradisi. Kemudian afiks meng dan akhiran i plus sponsor menjadi mensponsori. Kemudian afiks meng dan kritik menjadi mengkritik. Fonem K, P, T, dan S pada gugus konsonan tersebut tidak luluh apabila mendapat afiks atau imbuhan baik meng maupun peng. Dalam hal ini, jika mendapat imbuhan meng, fonem P pada gugus konsonan PR tidak luluh. Tetapi jika mendapat imbuhan peng, fonem P itu luluh. Misalnya, meng plus proses menjadi memproses, meng plus produksi menjadi memproduksi, peng plus proses menjadi pemproses, dan peng plus produksi menjadi pemproduksi. Selanjutnya, terdapat syarat ketentuan dalam peluluhan fonem, bahwa pada bentuk dasar yang diawali dengan konsonan S diluluhkan dengan nasal N, konsonan K diluluhkan dengan nasal M, dan konsonan T diluluhkan dengan nasal N. Pengecualian kaidah. Beberapa kata pengecualian muncul karena dianggap tidak mengikuti aturan yang sudah ada. Salah satu kata pengecualian yang baku yaitu kata mempunyai. Kata mempunyai sering diperdebatkan dengan kata mempunyai. Jika dilakukan pengecekan melalui KBBI Daring edisi 5, dapat diketahui bahwa kata dasar dari mempunyai yaitu punya. Oleh karena itu, apabila mengikuti aturan yang sudah ada, harusnya fonem P pada kata dasar punya meluluh apabila mendapat awalan meng, menjadi mempunyai. Namun kata mempunyai dari segi pengucapannya tidak mudah dan tidak lazim pada bunyi fonem kosakata bahasa Indonesia. Di sisi lain, muncul opini yang mengatakan bahwa kata mempunyai berasal dari kata dasar empunya. Namun, kata empunya sudah lama hilang dari kosakata yang digunakan di masyarakat. Apabila kata dasar digunakan adalah empunya, maka afiks meng diikuti oleh kata dasar empunya membentuk kata mempunyai, sebagaimana kata mengembik dari kata dasar embik dan pada kata mengerang dari kata dasar erang. Hal ini juga terjadi karena alomorf yang digunakan untuk kata dasar dengan fonem E adalah afiks meng. Berkaitan dengan hal di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kata baku yang dipilih yaitu kata mempunyai, karena pengucapannya lebih mudah dan lebih lazim pada bunyi fonem kosakata bahasa Indonesia. Contoh pengecualian lainnya pada kata mengkaji. Berdasarkan KBBI Daring edisi 5, kata mengkaji berasal dari kata kaji. Pada hukum fonem KPTS dan K, pada kata kaji luluh apabila diberi awalan afiks meng, sehingga kata yang terbentuk seharusnya adalah mengaji. Namun, kata mengaji sudah memiliki makna yang lain yaitu membaca atau mempelajari Al-Quran. Terkait hal tersebut, maka fonem K pada kata dasar kaji tidak luluh apabila diberi awalan afiks meng dan dibakukan menjadi kata mengkaji. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.